Nah sekarang ini nakama, kilas balik besar telah dimulai di dunia One Piece. Kali ini menyelami masa lalu Raja Harald kan, penguasa terdahulu Elbaf yang namanya selama ini dipenuhi rumor dan juga kontradiksi. Chapter 1153 diprediksi akan mengungkapkan akar dari reputasi Harald loh. Dari kejamnya ia dikenal hingga momen yang perlahan mengubahnya menjadi sosok yang dihormati banyak raksasa. Dimulai dari 109 tahunan silam. Cerita ini ngebuka potongan sejarah yang berkaitan erat dengan konflik masa kini, termasuk posisi Loki dan hubungan Harald dengan pemerintahan dunia. Jelas ya, narasi ini tidak hanya fokus pada kehidupan Harald sebagai raja, tapi juga pada perubahan karakternya melalui peristiwa-peristiwa besar seperti kelahiran Hadjrudin dan juga Loki itu tadi. Tragedi yang disebabkan oleh Big Mom serta kemungkinan aliansi rahasia dengan para kesatria suci. Setiap bab baru hidup Harald menyimpan petunjuk penting yang akan menjelaskan bagaimana Elbaf sendiri nakama, Loki dan bahkan Sang yang kini terhubung dalam cerita utamanya. Bab ini adalah kunci untuk memahami sisi lain sejarah dunia One Piece yang selama ini tersembunyi kan. Yes, ini menarik loh. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita teori ini rasional berdasarkan manga update yang sudah ada ya, dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini dan bantu ramen video ini pula ya nakama. Disclaimer, ini hanyalah hipotesa dari teori resmi, bukanlah alur cerita ya. Kita sudah menandai di bagian atas thumbnail alur teori dan alur ceritanya. Jadi feel free nakama, lebih menikmati yang versi mana silahkan tentukan sendiri. Oke, let's go, kita masuk ke pembahasannya. Jadi nakama, dunia One Piece tengah bersiap memang menerima sebuah babak baru yang tak kalah mengguncang dari sebelumnya. Setelah kekacauan yang terjadi di chapter 1152 itu, kini perhatian penuh tertuju pada kilas balik yang baru saja dimulai kan, masa lalu Raja Raksasa Harald. Kilas balik ini bukanlah hanya berfungsi sebagai penjelas sejarah, tapi juga sebagai jendela memahami siapa sebenarnya Harald dan betapa penting perannya dalam keseluruhan narasi cerita. Kita ingat bagaimana cerita dimulai dari 109 tahun yang lalu, membuka lembaran-lembaran lama yang selama ini tertutup rapat kan. Dalam kisah One Piece nakama, kilas balik biasanya tak berlangsung terlalu panjang, tapi ada pengecualian nih. Ketika karakter yang disorot memegang peranan penting dalam sejarah dunia, Oda tidak ragu menggelar mini arc nih. Contohnya kisah Oden yang sangat mendalam, dan yang terbaru masa lalu Kuma yang sampai diberikan 8 bab penuh. Jika Harald terbukti sebagai sosok krusial, terutama karena keterkaitannya dengan Marijoa dan pemerintahan dunia, maka tak menutup kemungkinan kilas balik ini akan berjalan panjang loh. Salah satu momen penting yang diprediksi bakal muncul dalam chapter 1153 nanti adalah kelahiran Loki yang terjadi sekitar 68 tahun lalu. Dalam kisah ini, momen kelahiran Loki kemungkinan besar akan diselimuti oleh berbagai tragedi, mengingat reputasinya saat lahir diwarnai dengan ramalan buruk dan juga malapetaka kan. Tak hanya itu saja cuy, pada periode ini juga terjadi peristiwa mengerikan. Big Mom menghancurkan desa dan membunuh Yorul. Momen ini sangat mungkin menjadi titik balik emosional yang memperlihatkan perubahan dalam diri Harald kan. Apakah ini benar-benar berubah menjadi raja yang lebih bijak lagi, atau justru momen inilah membangkitkan sisi gelap dalam diri sang raja? Nah, itu bakalan menarik diceritakan nanti. Namun ya nakama, sebenarnya untuk ngebahas Loki ada satu momen yang seharusnya muncul lebih dulu, kelahiran dari Hadjrudin. Sebagai anak pertama Harald yang lahir 80 tahun lalu silam, Hadjrudin bisa jadi adalah kunci pertama yang meluluhkan sisi keras dari Harald. Banyak spekulasi mengatakan bahwa perubahan sikap Harald dimulai dari sini, dari rasa tanggung jawab sebagai seorang ayah kan. Sayangnya karena Hadjrudin tak menjadi pewaris tahta dan Loki lah yang ditunjuk, berarti ada sesuatu yang ganjil pada asal usul Hadjrudin. Mungkin ibunya bukanlah berasal dari garis bangsawan kan, atau ada konspirasi lain yang belum terungkapkan. Yang menarik adalah bagaimana Oda mungkin akan mengungkapkan bagaimana Harald bisa memiliki dua ibu bagi kedua anaknya. Mungkinkah
dia itu mendapatkan salah satu istri secara paksa dengan dalih kekuasaan. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini bisa menjadi jembatan memahami sisi gelap sang raja tuh, serta motif dibalik setiap keputusannya sendiri nih. Bukan tidak mungkin dibalik nama besar Harald sebagai raja bijak tersembunyi sisi kelam yang tak pernah diketahui rakyatnya sendiri. Tapi sebaliknya nakama, bagaimana jika Harald selama ini hanya disalahpahami tuh? Dia diperkenalkan sebagai seseorang raja yang keras dan kejam pula, namun para raksasa lain menceritakannya dengan penuh hormat dan juga nostalgia. Mungkinkah kisahnya mirip dengan Kuma sendiri ya? Dicap sebagai tirani, padahal sesungguhnya adalah sosok yang sangatlah mulia. Bisa jadi Harald itu menyembunyikan sifat aslinya demi menjalankan misi yang lebih besar lagi. Nah, bahkan Sang pun mengakui ya mengenal Harald di Marijoa kan, dan merasa cocok dengannya pula. Bukankah itu cukup membingungkan nih? Bagaimana mungkin seorang tokoh sekejam Harald bisa bersahabat dengan Akagami Sang sendiri? Satu elemen penting lain yang mungkin mulai dijelajahi dalam flashback ini adalah keterlibatan Harald dalam pemerintahan dunia. Apakah Harald dihubungi oleh mereka atau justru dia yang mendekati mereka demi kepentingan Elbaf? Mengingat dua anggota Vigeland, Shamrock itu dan juga yang lainnya sudah muncul dan punya sejarah mengalahkan Loki kan? Bisa jadi mereka dulu adalah penghubung antara Harald dan pemerintahan. Sang dan juga Shamrock benar-benar luar biasa di tempat itu nih. Bahkan kemungkinan besar Garling Vigeland adalah sosok utama yang menjalin relasi politik dengan Harald itu sendiri. Bisa aja mereka bekerja sama secara rahasia demi masa depan Elbafnya. Nah, jika benar ya Harald pernah menjalin hubungan erat dengan Marijoa, maka sangat mungkin dia pernah menjadi bagian dari kesatria suci kan. Momen ini mungkin akan diperlihatkan dalam flashbacknya kali ini, tapi mungkin belum pada chapter 1153-nya nih. Waktu pertemuan Harald dan Sang di Marijoa itu disebut-sebut terjadi sekitar 24 hingga 14 tahun lalu kan. Sebuah rentang waktu yang sangat mungkin dikupas pada bab-bab berikutnya dari kilas balik itu. Semakin lama tempo flashbacknya, semakin panjang cerita yang berjalan nih. Apalagi insiden besar yang terjadi di 14-an tahun lalu yang harus ditampilkan secara lengkap lagi. Nah, kita akan disuguhkan rangkaian panjang peristiwa narasi tentang masa lalu sang raja yang akhirnya ngebawa kita pada pemahaman utuh tentang siapa dia sebenarnya dan kenapa namanya begitu penting dalam sejarah Elbaf di kisah One Piece ini. Untuk sementara ya nakama, para fans itu hanya bisa berspekulasi, tapi satu hal yang pasti chapter 1153 nanti adalah awal dari jawaban besar yang selama ini hanya ditaburkan dalam bentuk misteri kecilnya. Apakah Harald layak disebutkan pahlawan atau dia hanyalah tirani yang terselubung? Semua bergantung pada bagaimana kisah masa lalunya dikisahkan oleh Oda Sensei kan. Apalagi karena ini adalah sebuah flashback ya, tensinya mungkin tidak seledak-ledak arc utamanya. Namun yang jelas cuy, ketika Oda mulai flashback apapun bisa terjadi. Kisah-kisah besar seperti ini selalu penuh dengan kejutan kan. Dalam kasus Harald, setiap potongan masa lalu akan menjadi kunci membuka lebih banyak misterinya. Karena dibalik gelar sang raja raksasa itu, Harald menyimpan begitu banyak sisi kelam dan abu-abu yang belum pernah terungkapkan sepenuhnya kan. Selama ini namanya hanya dibisikkan dalam cerita-cerita para tetua Elbaf sebagai sosok yang dulu menebar ketakutan, tapi entah bagaimana berubah jadi pemimpin yang dihormati. Pertanyaan-pertanyaan kini muncul, apakah tepatnya perubahan itu terjadi dan apa sebabnya? Bisa aja kan semuanya berakar dari konflik batin seorang ayah itu tadi, raja, dan seorang pria yang perlahan-lahan sadar betul masa depan bangsanya tak akan bisa dibangun dengan tangan besi semata. Satu momen krusial yang kemungkinan bisa jadi fokus utama berikutnya adalah bagaimana Harald mulai berubah setelah peristiwa berdarah terjadi 109 tahun lalu. Peristiwa itu mungkin saja adalah perang atau tragedi yang ngebuat Harald menumpahkan darah tanpa ampun. Kemudian diikuti rasa penyesalan yang perlahan menggerogoti jiwanya pula. Kita belum tahu pasti detail tragedi itu seperti apa, tapi jika udah memberikan ruang cukup besar dalam flashback tersebut, jelas itu akan menjadi peristiwa terpenting lainnya. Yang tak kalah menarik adalah bagaimana dua garis keturunan dari Harald itu diposisikan secara sangat berbeda ya. Hajrudin si sulung yang kuat dan punya jiwa kepemimpinan justru tersingkir dari jalur tahtanya. Sedangkan Loki si anak kedua yang lahir dalam atmosfer penuh kekacauan justru dijadikan sebagai pewaris utama. Apakah ini semua bagian dari intrik politik di Elbaf atau apakah Loki sejak awal memang memiliki sesuatu yang lebih berbeda, sesuatu yang mungkin ngebuat pemerintahan dunia itu tertarik hingga kemudian
kemudian mendekati Harald. Belum lagi soal ibu dari masing-masingnya ya. Ada dugaan bahwa Harald mengambil salah satu secara paksa, tapi itulah yang menarik di antara Hajrudin dan juga Loki itu bermula. Lalu muncul pertanyaan lainnya. Jika Harald pernah menjadi kesatria suci dan menjalin aliansi dengan pemerintahan, maka dia bisa jadi adalah tokoh kunci yang ikut ngebentuk tatanan politik dunia modern. Mungkinkah Harald adalah pion yang dipakai oleh pihak Marijua untuk menggerogoti dan mengontrol Elbaf dari dalam tuh? Atau malah sebaliknya ya, Harald memanfaatkan kedekatannya dengan pemerintahan untuk mengamankan posisi Elbaf sebagai wilayah netral yang sulit disentuh oleh kekuatan dari luar. Segala sesuatunya masih bisa terjadi. Jika Harald pernah ke Marijua dan bertemu dengan para naga langit, bisa aja kan saat itu dia menyadari bobroknya struktur dunia. Dia bertemu dengan Vigarland Garle. Maka ada kemungkinan dua pemimpin ini pernah menjalin semacam kesepakatan fakta bayangan untuk menciptakan keseimbangan kekuatan dunia. Ini akan sangat relevan mengingat anak Garling yaitu Sang juga pernah mengakui mengenai Harald itu kan. Perkenalan mereka bukanlah sekedar basa-basi harusnya. Jika melihat dari arah cerita sejauh ini nakama, bukan sekedar pion aja, tapi mungkin itu adalah salah satu arsitek besar dalam dunia lama. Sosok yang mengetahui kebenaran dunia yang mungkin memilih jalan yang dianggapnya paling rasional di saat itu, berdamai dengan sistem demi stabilitas bangsanya itu sendiri. Kilas balik ini akan memperlihatkan reaksi rakyat Elbaf terhadap keputusannya. Apakah mereka menyambut perubahan atau justru menolak raja yang dulu dikenal kejam tiba-tiba berbalik arah. Satu yang tak boleh dilupakan adalah konflik internal antara Harald dan juga para keluarganya itu sendiri. Mengingat dengan apa yang terjadi di chapter-chapter sebelumnya, kisah Elbaf ini akan sangatlah menarik karena berkaitan dengan sejarah-sejarah lama sih memang. Dan alasan kenapa Harald itu dibunuh, nah Jarul aja kala itu juga kaget ternyata kotak dari buah iblis tersebut itu udah diambil oleh seseorang. Dan banyak yang berspekulasi cuy bahwa buah iblis tersebut yang menjadi incaran semua orang dan dijaga di Elbaf itu adalah Hitonomi model nikah. Mungkin aja orang yang mengambil itu dari kubu pemerintahan dunia, kemudian di bawah Husu yang kala itu kita lihat ya. Namun di sana Sang sendiri melakukan sesuatu dan melakukan pengejaran hingga akhirnya mendapatkan buah tersebut. Atau malah mungkin ya Sang sendiri memainkan master plan mulai dari sana. Nah itu bakalan menjadi penggambaran menarik. Apalagi kedua orang itu juga berteman dekat kan. Nah mereka selalu menjadi simbol menarik di kisah-kisah lama dunia baru itu sendiri. Sang dengan informasi yang mengenai segel terbarunya bahwa dikatakan dia terhubung dengan kesatria suci, sementara Raja Harald juga dikait-kaitkan dengan itu semuanya. Jika benar mereka itu adalah salah satu bagian dari keluarga Vigarland Garling yang menjadi kesatria suci, itu akan menjadi penggambaran seru di chapter-chapter mendatang cuy. Jadi kalau mau disimpulkan ya, jika prediksi ini nanti tepat, maka chapter 1153 akan jadi awal dari salah satu kilas balik terpenting di era akhir One Piece-nya. Melalui kisah hidup sang Raja Harald, pembaca akan mulai memahami motif tersembunyi di balik keputusan-keputusan besar yang ngebentuk Elbaf dan hubungannya dengan kekuatan petinggi besar dunia. Masa lalu Harald bisa menjadi jembatan menuju konflik politik lebih besar lagi nih antara ras raksasa, Sang, dan juga pemerintahan dunia. Kilas balik ini juga berpotensi menjelaskan mengapa Loki menjadi pewaris tahta ya, serta bagaimana kemunculan Vigarland Garling dan para kesatria suci lainnya berterkaitan erat dengan sejarah-sejarah Elbaf. Semua ini akan menjadi dasar kuat melangkah ke konflik besar selanjutnya nakama. Dengan fondasi sejarah yang kuat, One Piece tidak hanya menjanjikan pertarungan besar lainnya, tapi juga kedalaman cerita yang semakin matang dan saling terhubung secara logisnya kan. Sekarang ini menuju era di mana Lauk Tale itu berada, kisah keberadaan bangsa raksasa Elbaf dan juga informasi pohon Adam serta apa yang terjadi di dalamnya memanglah penggambaran menarik. Apalagi di sana telah digambarkan pula ya mural-mural kuno, juga dijelaskan tentang pertempuran-pertempuran dunia ketiga, dan itu juga ada di saat yang sama nikah generasi baru ini. Kedepan bakalan menjadi pertarungan yang sangatlah menarik tuh semuanya. Kalian sepakat dengan bagaimana penjelasan ini? Jadi telah tadi ya bahasan kita
mengenai apa yang terjadi dengan informasi Harald di Garland yang kemungkinan pernah bekerja sama bersekutu dalam sejarah gelap Elbapnya. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.